فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. Masyarul ikhwa al-ahibba hafizahumullah ta'ala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Al-Jami'us Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih dalam pengesaan Rabb semesta alam, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Kita masih berada pada judul yang sama pada beberapa pertemuan terakhir ini, ad-da'watu ila tauhid, dakwah kepada tauhid. Bahwa akan semakin sempurna tauhid seseorang, akan semakin sempurna tauhid para pelaku tauhid ketika dia ikut mendakwakan la ilaha illallah, mendakwakan at-tauhid, ikut ambil andil dalam tugas dan tanggung jawab para nabi dan rasul. Kita akan lanjut hadis yang berikutnya, masih tersisa beberapa hadis dalam judul bab ini, ada yang lumayan panjang. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, At-tasi'atu wal arba'un ba'dal mi'ah, hadis yang ke-149. Hadis yang ke-149. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muslim, semoga Allah ta'ala merahmatinya. Qala haddatsani Zuhair bin Harb, imam, namanya Abu Khaisamah. Dia punya judul buku namanya Kitabul Ilm, milik Imam Zuhair bin Harb, Kitabul Ilmi. Qala haddatsana ad-Duhhak, qala haddatsana ad-Duhhak bin Makhlad, ad-Duhhak bin Makhlad, kunyanya Abu Asim Asy-Syaibani. Ani bin Juraij, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, masyhur dengan Ibnu Juraij, namanya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Qurashi Al-Umawi, dari Bani Umayyah Quraisy. Tahwilu sanad, artinya kembali ke Imam Muslim kembali. Qala haddatsana Muhammad bin Rafi' wal lafdhu lahu. Imam Muslim berkata, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Rafi', kunyanya Abu Abdullah Al-Qushairi. Qala haddatsana Abdul Razzaq As-San'ani, kunyanya Abu Bakar, imam, gurunya Imam Ahmad. Qala akhbarana Ibnu Juraij, jadi masdar atau poros dari hadis ini bertumpu pada Ibnu Juraij, Imam Muslim, Zuhair bin Harb, Ad-Duhhak bin Makhlad sampai kepada Ibnu Juraij. Mungkin juga riwayat yang kedua, Imam Muslim, Muhammad bin Rafi', Abdul Razzaq sampai kepada Ibnu Juraij. Qala akhbarani Abu Zubair, Abu Zubair namanya Abdul Ma'nam, namanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus, murid dari Jabir. Annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah yaqul akhbarani Umar bin Al-Khattab. Jadi hadisnya Umar, Jabir meriwayatkan dari Umar, sahabat meriwayatkan dari sahabat. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Umar pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata,
Hadisnya Umar. La ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ad'a illa musliman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengeluarkan Yahudi dan Nasara dari jazirah Arab sampai aku tidak meninggalkan yakni padanya di jazirah Arab kecuali muslim, kecuali yang beragama Islam. Ini di sini bentuk pemberitaan. Wa illa datang juga dalam bentuk perintah. Beliau perintahkan kepada kaum muslimin, akhrijul yahuda wan nasara min jaziratil arab la yabqa fiha dina. Keluarkan Yahudi dan Nasara dari jazirah Arab. Jangan tersisa di jazirah Arab kecuali satu agama saja, yakni agama Islam. Beliau mengucapkan hadis ini di akhir-akhir hayat beliau. Belum sempat terrealisasi. Yang melaksanakannya, yang merealisasikannya, yang menunaikannya adalah Khalifah Abu Bakar sepeninggal beliau. Terusir dari Khaybar kaum Yahudi, terusir keluar kaum Nasara di pesisir utara Jazirah Arab berbatasan dengan Palestina, terusir keluar Nasara Najran juga terusir keluar. Maka sebagian mereka juga masuk ke dalam agama Islam. Kemudian terkait antara hadis ini dengan judul bab seperti biasanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau memerangi sekelompok kaum, sebelum memerangi non-muslim, pertama-tama beliau dakwahi. Kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama beliau dakwahi, kalau tidak mau beliau berikan opsi yang kedua, bayar pajak atau upeti. Kalau tidak mau berpindah kepada yang berikutnya, diperang. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki angan-angan ini, cita-cita ini, beliau keluarkan. Dan termasuk dakwaan sebelum beliau mengeluarkan adalah barakallahu fikum jami'an. Beliau dakwahi kepada agama Islam. Dan itu yang terjadi. Ada yang tertarik masuk ke agama Islam, ada juga yang angkat kaki keluar dari Jazirah Arab. Dan di masa kepemimpinan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tak tersisa lagi di agama di Jazirah Arab kecuali agama Islam. Apalagi di Makkah dan Madinah yang merupakan tanah haram yang Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi nabinya, terlarang untuk selain penganut agama Islam untuk masuk menginjak kota Makkah dan kota Madinah. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya ini bagian daripada keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum sempat beliau realisasikan, karena tidak lama setelah beliau mengucapkan hadis ini, beliau meninggal dunia dan diselesaikan atau dikabulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah sepeninggal beliau. Direalisasikan olehnya. Jadi kita lanjutkan hadis berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, al-khamsun ba'da al-mi'ah atau 150, hadis yang ke-150. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, berkata Imam Bukhari, semoga Allah taala merahmatinya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala haddatsana Qabisa bin Uqbah, kunyanya Abu Amir, guru dari Imam Bukhari, Al-Kufi. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, Abu Muhammad, juga Al-Kufi. Imam, maka dijuluki dengan Amirul Mukminin fil hadis. An Sulaiman Al-Ahwal, An Sulaiman Al-Ahwal, Sulaiman bin Abi Muslim Al-Makki, dijuluki dengan Al-Ahwal. Dia memiliki julukan Al-Ahwal.
dan dia thiqah. An Sa'id bin Jubair, murid senior dari Ibnu Abbas, tabi'in. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas. Nah, hadisnya Ibnu Abbas. Semoga Allah Ta'ala meridai keduanya. Annahu qala, bahwa dia berkata, hadisnya Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari. Nanti akan datang juga bahwasanya datang dari jalan Imam Muslim dengan hadis yang sama Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Yaumul Khamis wa ma yaumul Khamis, thumma baka hatta khadaba dam'uhu al-hasba." Kata Ibnu Abbas, hari Kamis, tahukah kalian apa itu hari Kamis? Kemudian dia menangis, mengucapkan hari Kamis, apa itu hari Kamis? Kemudian menangis. Hari ini atau hari Kamis bersejarah menurut Ibnu Abbas dalam kehidupannya, berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Hari di mana Nabi SAW meninggal. Kemudian dia mengucurkan air mata, sampai hampir kering air matanya. Faqala, kata Ibnu Abbas, melanjutkan pemberitaan dia tentang hari Kamis. Ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu yaumal Khamis. Semakin bertambah parah penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Kamis. Kemudian beliau menyampaikan wasiat atau pesan terakhir sebelum beliau meninggal dunia pada hari Kamis. Maka ketika menyampaikan atau mengkisahkan kisah ini, Ibnu Abbas sedih ketika mengingat akan hari tersebut. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tuni bi kitabin aktub lakum kitaban lam tadillu ba'dahu abada." Berikan kepadaku catatan, atau akan tuliskan kepada kalian pesan, kalian tidak akan sesat setelah pesan tersebut selama-lamanya. Jadi Nabi SAW akan menyampaikan wasiat, pesan terakhir sebelum beliau meninggal dunia, karena beliau punya firasat akan meninggal di kala itu dengan penyakit yang semakin bertambah parah. Fatanaza'u, akhirnya para sahabat yang hadir ketika itu di majelis tersebut, mereka bertikai, berbeda pendapat. Padahal wala yang bagi inda nabiyyin tanazu'un. Padahal tidak pantas di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pertikaian. Nabi sallallahu hanya minta, datangkan kepadaku catatan, aku akan menulis catatan kepada kalian semacam pesan terakhir. Namun mereka bertikai, berselisih pendapat. Faqala, sebagian mereka mengatakan hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking sakit, saking parah penyakit yang beliau derita, akhirnya semacam beliau hilang ingatan, tak sadarkan diri, atau karena usia beliau yang sudah tua, mungkin bisa jadi pikun. Jadi sebagian mereka menganggap bahwasanya tidak, jangan putus usia, Nabi SAW tidak akan meninggal dunia. Sebagian mereka mengatakan tidak, datangkan saja catatan, kita akan menulis pesan terakhir Nabi SAW, yang lain tetap bertahan, jangan. Hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah bahwasanya beliau telah hilang ingatan, tak sadarkan diri karena saking parah penyakit yang beliau derita. Qala da'uni falladhi ana fihi khairun mimma tad'uni ilaih. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan aku, apa yang aku berada di atasnya lebih baik daripada apa yang kalian mau seru aku padanya. Mereka mengatakan jangan menulis, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah semacam hilang ingatan, tak sadarkan diri. Akhirnya beliau menegaskan bahwasanya tidak, aku tidak sedang hilang ingatan, aku tidak dalam keadaan tak sadarkan diri, aku biasa-biasa saja meskipun parah penyakit yang aku derita, namun aku masih bisa mengkontrol. Hanya saja aku minta catatan
catatan tersebut jadi pegangan kepada kalian agar supaya kalian tidak sesat selama-lamanya. Wa ausu inda mautihi bi thalathin. Dan ternyata memang betul. Beliau ingin pesankan kepada para sahabat dengan 3 perkara. Ada 3 perkara. Masih lanjutan hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari di sini. 3 perkara tersebut yang beliau pesankan adalah akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Yang pertama, keluarkan orang-orang musyrik dari jaziratil Arab. Lanjutan dari yang di atas. Nabi SAW pertama dari hadis yang sebelumnya, hadisnya Naam Jabir riwayat Imam atau suami hadis Umar riwayat Imam Muslim, beliau memerintahkan untuk keluarkan Yahudi dan Nasara. Hadis Ibnu Abbas ini mengeluarkan kaum musyrikun, al-mu'min dan muslim semuanya. Yang Majusi juga dikeluarkan agar tak tersisa di Jazirah Arab kecuali 1 agama saja. Pembersihan Jazirah Arab dari selain penganut agama Islam. Dan direalisasikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita katakan bahwasanya Nabi SAW mengucapkan hadis ini di akhir hayat beliau ketika beliau sakit. Nah, oleh karena itu tak sempat beliau merealisasikannya dilanjutkan oleh khalifah beliau Abu Bakar As-Siddiq. Pesan yang kedua di antara 3 pesan atau wasiat beliau di akhir hayat beliau, wa azizul wafda bi nahwi ma kuntu ujizuhum. Berikan hak para tamu-tamu Islam. Jadi orang-orang berbondong-bondong. Jadi mulai dari tahun ke-8 Hijriah ketika kota Makkah berhasil direbut oleh kaum muslimin. Kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim berkaitan dengan penaklukan kota Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tanda-tanda engkau akan meninggal dunia setelah Fathu Makkah adalah orang-orang akan datang berbondong-bondong ke kota Madinah untuk masuk memeluk agama Islam, ada juga yang berhijrah. Nah, dan beliau katakan bahwasanya dulu aku pernah memberikan atau memuliakan tamu, memberikan pemuliaan tamu kepada orang-orang yang datang ke kota Madinah dari para duta, dari penjuru Jazirah Arab seluruhnya. Apa yang aku berikan kepada mereka dari antara hak-hak mereka, sepeninggal aku berikan juga hak-hak mereka, dan ini bagian dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasitus salis, wa nasitus salis, dan aku lupa yang ketiga. Kata Ibnu Abbas, beliau mewasiatkan 3 perkara, namun hanya 2 yang tercatat, satunya lupa. Wa qala Yaqub bin Muhammad sa'altu Mughirah bin Abdurrahman an jaziratil Arab fa qala Makkah wal Madinatu wal Yamamah wal Yaman wa qala Yaqub al arju awwalu Tihama. Kemudian kata Yaqub bin Muhammad dalam riwayat ini, aku pernah bertanya kepada Mughirah bin Abdurrahman tentang Jazirah Arab, yang mana yang dimaksud? Mughirah bin Abdurrahman memberikan jawaban bahwasanya yang dimaksud dengan Jazirah Arab adalah Makkah, Madinah, Yamamah, Al-Yaman. Nah, Makkah, Madinah masyhur. Yamamah di daerah Najd. Al-Yaman selatan kota Makkah sampai ke pesisir selatan. Nah, pesisir pantai selatan. Namun yang tepat adalah Jazirah Arab, dimulai dari perbatasan Palestina, berbatasan dengan Arab, masuk di sana pemukiman Bani Taif. Nah, dan beberapa kabilah muasalnya adalah Arab, namun karena mereka bertetangga dengan bangsa Romawi, mereka memeluk agama Nasara. Dari bangsa Arab, namun mereka memeluk agama Nasara. Karena ketika itu Romawi yang berjaya di sekitaran tempat tersebut, sampai ke arah Yaman. Kemudian Tihama dari pantai barat Laut Merah sampai ke semenanjung Arab. Nah, semenanjung Arab yang dahulunya dihuni oleh bangsa Persia dari agama Majusi, daerah Kotor, Emirat Arab, Kuwait dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan Jazirah Arab. Oke, sekarang kita lanjut masih pada nomor yang sama. Nah, kita akan menyimpulkan dulu tentang keterkaitan hadis ini dengan judul bab, sama dengan yang sebelumnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki angan-angan
dan cita-cita untuk mengeluarkan barakallahu fikum jami'an Yahudi, Nasara, kemudian juga orang musyrik dari hadis yang barusan kita baca di sini. Dari Jazirah Arab. Al-muhim, Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan tak tersisa di Jazirah Arab adalah 6 kecuali hanya satu agama saja. Menunjukkan di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendakwakan agama Islam, akan mendakwakan tauhid, akan mendakwakan la ilaha illallah ke seluruh penjuru Jazirah Arab tanpa terkecuali. Dan itu terrealisasi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masih pada nomor yang sama dan juga hadis yang sama tadi datang dari Imam Muslim. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, qala Imam Muslim rahimahullahu taala. Karena hadis ini muttafaqun alaih. Dari sahabat yang sama Ibnu Abbas. Berkata Imam Muslim semoga Allah taala merahmatinya, qala haddatsana Sa'id bin Mansur. Sa'id bin Mansur Al-Khurasani Al-Marwazi, guru Imam Muslim. Dia juga punya sunan namanya Sunan Sa'id bin Mansur. Kunyanya Abu Utsman. Dia punya buku hadis, muhaddis. Wa Qutaibah bin Sa'id, dan Qutaibah bin Sa'id Abu Raja. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari 2 jalur, bahkan 3 jalur atau 4. Nanti kita baca. Wa Qutaibah bin Sa'id Abu Raja, wa Abu Bakar bin Abi Syaibah. Demikian juga guru dari Imam Muslim adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah As-San'ani. Maksud kami Abu Bakar bin Abi Syaibah Al-Kufi Al-Wasiti, wa Amr An-Nakid wa lafdh li Sa'id. Demikian juga Al-Amr An-Nakid, Amr An-Nakid kunyanya Abu Utsman juga. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari 4 jalur, dari 4 gurunya, Sa'id bin Mansur, Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Syaibah Imam, dan Amr bin Nakid. Dan lafaz hadis ini milik Sa'id bin Mansur. Qaul, mereka semua katakan haddatsana Sufyan, sama dengan jalurnya Imam Bukhari di atas. Sama dengan jalurnya Imam Bukhari dari madar hadis ini dari Sufyan bin Uyainah. An Sulaiman Al-Ahwal, an Sa'id bin Jubair, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sampai kepada Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas di sini muttafaqun alaih. Kata Ibnu Abbas, yaumul khamis wa ma yaumul khamis, thumma baka hatta balla dam'uhu al-hasa. Hari Kamis, tahukah kalian apa itu hari Kamis? Mengucapkan ucapan tersebut, kemudian Ibnu Abbas menangis sampai air matanya mengucur keras. Mengucur keras ibaratnya seperti air mata yang keluar besar, deras, ibaratnya seperti sebesar batu kerikil. Faqultu ya Ibnu Abbas, wa ma yaumul khamis? Kata Sa'id bin Jubair, murid dari Ibnu Abbas, apa yang kau maksud dengan hari Kamis? Menurut Ibnu Abbas, hari Kamis adalah hari bersejarah bagi kehidupan dia dalam riwayat Rasulullah SAW. Kalau kata Ibnu Abbas, ishtadda bi Rasulillah SAW waja'uhu, faqala, bahwa Rasulullah SAW semakin parah penyakit beliau pada hari Kamis, beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia. Faqala, kemudian kata beliau, ituni aktub lakum kitaban la tadillu ba'di, berikan aku satu catatan, aku akan tulis kepada kalian pesan agar supaya kalian tidak sesat sepeninggalku. Namun yang terjadi adalah fatanaza'u wa ma yanbaghi inna nabiyyin tanazu'un. Namun ternyata yang terjadi adalah mereka bertikai, padahal tidak pantas di sisi Nabi terjadi pertikaian. Nabi SAW sudah minta catatan, namun sebagian mereka menganggap bahwasanya waqalu, sebagian mereka menganggap masya'nuhu ahajarun istafhimu, sebagian mereka mengatakan apa yang terjadi dengan beliau, apakah beliau sudah semacam pikun, tak sadarkan diri, lupa ingatan karena saking parahnya penyakit yang beliau derita, dan kebetulan beliau meninggal dunia dari penyakit yang beliau derita di kepala. Jadi beliau mengikat kepala beliau dengan imamah yang beliau lilit di area kepala karena saking panasnya. Makanya mereka mengatakan bahwa Rasulullah sudah hilang ingatan. Beliau minta pesan ini atau minta catatan untuk dituliskan pesan itu di luar ingatan beliau, tak sadarkan diri. Makanya kata mereka, istafhimu, cari pemahaman tentang
beliau apa yang beliau inginkan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni falladhi ana fihi khairun. Biarkan aku, apa yang aku berada padanya lebih bagus daripada apa yang kalian inginkan kepadaku. Usikum bisalatin. Aku wasiatkan kepada kalian tentang 3 perkara. Jadi beliau tetap lanjutkan apa yang ingin beliau pesankan kepada mereka, kepada para sahabat. Yang pertama adalah akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Ini pesan beliau. Lafaz ini keluarkan musyrikun. Lafaz yang sebelumnya dari Umar bin Khattab, keluarkan Yahudi dan Nasara. Al-muhim yang non-muslim dikeluarkan seluruhnya dari jazirah Arab. Yang berikutnya ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum. Yang berikan hak-hak kepentingan para tamu-tamu Islam yang datang dari seluruh penjuru jazirah Arab yang dahulunya aku berikan kepada mereka. Nah, pemberian apapun itu. Ketika mereka datang bertanya tentang ilmu, berikan mereka ilmu. Yang berikutnya juga adalah ketika mereka datang, paling pertama dakwakan kepada mereka agama Islam, la ilaha illallah, tauhid, sebagaimana yang Nabi SAW dakwahi 6 utusan dari Bani Abdi Qais yang telah kita baca pada pertemuan malam sebelumnya. Qala wa sakata 'ani tsalitsah aw qalaha fa unsituha. Nah, kata Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas tidak menyebutkan yang ketiga, atau mungkin dia sebutkan hanya saja aku mungkin yang lupa. Al-muhim, ada 3 dari ucapan Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Kelupaan tersebut bisa jadi dari Nabi Ibnu Abbas yang tidak menyebutkannya, atau kata Sa'id bin Jubair bahwasanya boleh jadi aku yang lupa. Dan sama hadis ini dengan riwayat yang sebelumnya dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Intinya hadis ini adalah Ibnu Abbas dan datang dari 2 imam sekaligus, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadisnya adalah muttafaqun alaih. Dan kita lanjutkan hadis berikutnya lagi, hadis pendek. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, Al-Wahid wal Khamsun ba'dal Mi'ah, hadis yang ke-101. Hadis yang ke-101. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim, semoga Allah merahmatinya, Muslim bin Hajjaj. Qala haddatsani Yusuf bin Hammad Al-Ma'ni. Al-Ma'ni adalah julukan. Atau nasab. Kunyanya Abu Ya'qub. Qala haddatsana Abdul A'la. Namanya Abdul A'la bin Abdul A'la. Dia namanya Abdul A'la, bapaknya juga Abdul A'la. Kunyanya adalah Abu Muhammad Al-Basri, dari Basra. An Sa'id bin Abi Arubah, masyhurnya demikian. An Qatadah, murid Anas, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, kunyanya Abul Khattab. Imam. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas. Hadisnya Anas riwayat Imam Muslim. Anna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa ila Qaisar wa ila Najashi wa ila kulli jabbarin yad'uuhum ila Allah ta'ala wa laysa bin Najashi alladhi shalla alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra. Kisra adalah pembesar kerajaan Persia. Kerajaan Persia yang menguasai wilayah timur. Wa ila Qaisar. Qaisar pembesar kerajaan Romawi yang menguasai wilayah Eropa sebagiannya. Romawi sendiri terbagi menjadi 2. Romawi Barat, Romawi Timur, dan yang di Nabi SAW menulis surat adalah kerajaan di Romawi Timur, Bizantium. Wa ila Najashi, begitu juga Nabi SAW menulis surat ke Raja Najasyi. Wa ila kulli jabbarin, dan kepada seluruh pembesar. Ini nama-nama yang sempat Anas sebutkan. Nabi SAW menulis pesan surat kepada
pembesar kerajaan Persia, pembesar kerajaan Romawi, pembesar kerajaan Habasyah. Beliau juga menulis pesan kepada kerajaan di Alexandria di Mesir. Nah, juga kepada Raja Mukukis di Mesir Utara. Demikian juga kepada pemimpin negeri Yaman di daerah Bahrain dan seterusnya. Apa isi pesan tersebut? Yad'uhum ila Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada mereka, mengajak mereka kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan inilah inti dari hadis berkaitan dengan judul bab. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah, beliau merasa, bahkan beliau dakwahi para raja-raja dengan cara menulis surat. Meskipun beliau belum pernah bertemu secara langsung dengan Kisra, Qaisar, Najasyi, namun beliau punya tanggung jawab besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang beliau realisasikan. Beliau dakwahi para pembesar dengan cara mengirim surat. Namun ada tanbih dari Anas bin Malik, walaysa bin Najasyi alladhi shalla alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dimaksud dengan Najasyi di sini adalah bukan Najasyi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati dia, karena Najasyi atau sebelumnya dari Kisra. Kisra adalah istilah untuk pembesar kerajaan Persia. Boleh dia punya nama sendiri. Demikian juga Qaisar adalah istilah untuk pembesar kerajaan Romawi, sebagaimana juga An-Najasyi adalah istilah untuk pembesar kerajaan di Habasyah. Demikian juga yang kita kenal Fir'aun. Fir'aun adalah bukan nama, namun julukan bagi pembesar di kerajaan di Mesir. Sedangkan Raja Najasyi yang masuk atau yang disolati oleh Nabi SAW namanya adalah Ashama, dan itu dia meninggal dunia sebelum kejadian Fathu Makkah. Beberapa hari sebelumnya kita telah baca kisahnya. Dia melindungi orang-orang yang datang hijrah ke tempat tinggal dia, seperti Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabatnya. Itulah yang disolati Nabi SAW ketika dia meninggal dunia. Karena ketika para sahabat datang hijrah ke Habasyah, itu masih di periode Makkah, belum hijrah. Kemudian para sahabat yang hijrah ke Habasyah tersebut tahun ke-6 Hijriah, mereka pulang kembali langsung ke kota Madinah. Tahun ke-6 awal tahun ke-7 ketika peristiwa Khaybar. Tahun ke-8 penaklukan kota Makkah, dan sebelum tahun ke-8 itulah Raja Najasyi yang disolati oleh Nabi SAW tadi meninggal dunia. Makanya Nabi SAW mensolatinya. Sedangkan Nabi SAW menulis surat kepada para pembesar dari seluruh kerajaan yang ada. Surat menyurat itu antara tahun ke-9 dan tahun ke-10. Tahun ke-9 dan tahun ke-10. Jadi ketika Nabi SAW dan kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah pada bulan ke-8, bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan ke-8. Artinya akhir tahun ke-8. Kemudian beliau pasti sibuk dengan para tamu-tamu yang datang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam antara tahun ke-9 dan tahun ke-10. Karena Jazirah Arab ketika itu setelah melihat bahwasanya kiblatnya Jazirah Arab dalam hal ini adalah kota Makkah sudah takluk di tangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, karena mereka tidak punya kekuatan apa-apa, akhirnya mereka masuk Islam. Tahun ke-9 tahun ke-10 lah beliau menulis surat sebagai bentuk realisasi akan apa yang Allah Subhanahu wa taala ambankan kepada beliau. Jadi Raja Najasyi di kala ini ketika ditulis surat adalah bukan Raja Najasyi yang Nabi sallallahu solati, karena berdasarkan kisah yang telah kita baca, dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membela para sahabat yang datang hijrah ke tempat tersebut. Tambahkan lagi Nabi sallallahu ketika dia meninggal dunia, di hari dia meninggal dunia Nabi sallallahu mensolati dia, menunjukkan bahwasanya dia adalah muslim. Berdasarkan perbuatan dari Nabi SAW mensolati dia di akhir hayatnya. Berkaitan dengan hadis ini, barakallahu fikum jami'an, barusan kita selesai darinya tentang keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan para pembesar kerajaan-kerajaan yang ada ketika itu di sekitar Jazirah Arab seperti Persia, Romawi, Habasyah, Mesir, Alexandria dan semisalnya. Beliau mendakwahi mereka dengan cara menulis surat. Dan ini salah satu metode dakwah. Boleh untuk mendakwahi seseorang. Termasuk di sini adalah para pemimpin dengan cara
nulis surat yang beliau kirim bersama beberapa orang sahabat, dan termasuk ke Qaisar kepada Dihya al-Kalb. Demikian juga kepada raja-raja yang lainnya beliau mengutus orang-orang yang sampai ke tempat tersebut yang bisa menguasai bahasa mereka. Nah, mungkin ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Ada 3 hadis yang telah kita baca. Hadis pertama adalah hadis Umar tentang Nabi SAW memberitakan untuk supaya mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Hadis yang kedua telah kita ambil juga dari Ibnu Abbas, 2 riwayat sekaligus Imam Bukhari dan Muslim, yang Nabi SAW juga memiliki 6 atau perintah untuk mengeluarkan orang musyrik dari Jazirah Arab. Kemudian yang berikutnya adalah hadis Anas riwayat Imam Muslim juga. Beliau menulis surat kepada para pembesar dengan maksud dan tujuan untuk mendakwai mereka. Nah, wallahu taala alam bisawab. Jadi ini sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadis-hadis yang lainnya kita akan lanjut pada lain kesempatan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.